teman-teman semuanya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Baik teman-teman, kali ini video pembelajaran PAI Miss Nisa tidak sendirian. Kali ini ditemani oleh Miss Aul. Hai. Oke, untuk pelajaran kali ini kira-kira kita mau bahas tentang apa ya, Miss? Oh iya, video kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Oke, mudah-mudahan kalian bisa mencapai kompetensi dasar. Yang pertama, memahami makna Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Kemudian membaca Asmaul Husna, As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Nah, sebelum kita lanjut, Miss punya pertanyaan nih, ya. Di sekitar kita terkadang terjadi banyak peristiwa atau kejadian-kejadian, misalnya bumi, tanah longsor, ada kematian, ada kehidupan. Peristiwa tersebut kira-kira terjadi begitu aja atau ada yang mengatur ya, Miss? Ada yang mengatur, Miss. Siapa ya? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari kejadian tersebut menggambarkan bahwa Allah memiliki banyak kekuasaan, ya, bisa mematikan, bisa menghidupkan. Nah, sifat-sifat tersebut yang biasa kita ketahui dengan sebutan Asmaul Husna. Nah, teman-teman tahu nggak Asmaul Husna itu apa? Coba, Miss. Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik lagi indah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertera di dalam Al-Quran. Nah, yang perlu kita ketahui, Asmaul Husna itu ada berapa, teman-teman? Ada 99. Lalu kita akan membahas As-Somad. Miss Islat, As-Somad itu apa ya? Nah, As-Somad itu artinya maha dibutuhkan. Maksudnya adalah Allah tempat bergantung semua makhluknya, Miss. Ya, seperti dalam surah Al-Ikhlas ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Allahus Somad, yang artinya Allah adalah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kalau manusia sedang merasa sedih, merasa gagal, merasa ingin sehat, selamat, nah itu selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, jadi kita kalau meminta sesuatu ya pastinya sama Allah ya, Miss. Iya. Setelah itu, bagaimana sih perilaku kita untuk mengimani bahwa Allah itu memiliki sifat As-Somad? Oke, yang pertama, rajin dalam melakukan ibadah kepada Allah. Jadi, ibadah itu sebagai bukti bahwa manusia sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau malas, berarti manusia tersebut tidak membutuhkan pertolongan Allah. Yang kedua, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman meyakini bahwa semua kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan itu pasti berasalnya dari Allah. Ya, jadi selalu dibarengi dengan usaha dan doa. Oke. Selain pertama dan kedua, tadi yang pertama apa, teman-teman? Rajin beribadah kepada Allah. Yang kedua, Selalu berdoa kepada Allah. ada lagi nggak sih, Miss? Ada yang ketiga. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, orang tersebut meyakini bahwa kebaikan itu akan dibalas dengan berlipat-lipat ganda. Nah, seperti itu, teman-teman. Jangan lupa perbanyak amal soleh, teman-teman. Asmaul Husna yang kedua yaitu adalah Al-Muqtadir. Silakan, Miss. Arti dari Al-Muqtadir adalah Allah yang maha menguasai. Menguasai apa sih? Salah satu contohnya yaitu terjadinya pagi dan malam, adanya akhir, ada juga kematian. Seperti itu, teman-teman. Jadi Allah itu berkuasa atas segala sesuatu di dunia. Oh, berarti alam semesta ini yang menguasai Allah Subhanahu wa Ta'ala, Iya, ya? semua diatur oleh Allah. Oh, seperti semua. Iya. Seperti dalam surah Al-Qamar ayat 42 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kadzabu bihayatina kulliha fa'akhadnahum akhda azizim muqtadir. Yang artinya,
mereka mendustakan mukjizat-mukjizat kami semuanya, maka kami azab mereka dengan azab dari yang maha perkasa, maha kuasa. Dari seseorang yang meyakini Asmaul Husna Al-Muqtadir itu seperti apa ya, Miss? Yang pertama, mematuhi perintah Allah, mematuhi segala perintah Allah, dan juga meninggalkan segala larangannya gitu, Miss. Misalnya sholat gitu kan ya. Terus segala yang dilarang itu kita tinggalkan. Oh iya, harus dong. Yang kedua ada nggak, Miss? Yang kedua itu menjaga dan melestarikan lingkungan. Allah itu telah memberikan kita berbagai macam nikmat di dunia ini, segala sesuatu yang kita butuhkan. Maka dari itu kita harus menjaga dan melestarikannya. Gitu. Nah, itu tugas kita tuh, biar supaya kebutuhan kita selalu terjaga, teman-teman. Oke, yang ketiga? Yang ketiga yaitu tidak bersikap takabur. Takabur artinya sombong. Nah, maka dari itu teman-teman, kita harus bersikap tawadu. Apa sih yang tawadu, Miss? Tawadu itu artinya rendah hati. Nah, rendah hati. Jangan insecure ya. Ya, jadi kalau misalnya orang itu merasa sombong, dia merasa paling hebat dan akhirnya tidak membutuhkan pertolongan dari Allah. Nah, itu salah ya, teman-teman. Oke. Kemudian sifat selanjutnya yaitu al-muqaddim. Silakan Miss Islam, muqaddim. Muqaddim artinya yang maha terdahulu. Maksudnya adalah Allah mendahului segala makhluknya yang ada di alam semesta ini. Setiap yang ada di dunia itu pasti ada permulaannya, seperti manusia yang lahir ke dunia, kemudian nanti akan mengalami kematian, ya. Atau pohon mangga yang berawal dari biji, kemudian dia bertumbuh menjadi tunas, kemudian menjadi pohon yang besar, kemudian berbuah, kemudian bijinya tersebut menjadi pangkal tumbuhan baru. Nah, seperti itu. Jadi pencipta itu selalu lebih dulu ya, Miss. Ya, itu pasti daripada apa yang diciptakan. Nah, iya itu pasti ya. Seseorang meyakini bahwa Allah itu bersifat al-muqaddim. Bagaimana, Miss? Oke, bukti seseorang itu bisa ditandai dengan yang pertama, rajin mempelajari Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang berisi kebenaran. Di dalamnya isinya itu menceritakan tentang keberadaan dan kekuasaan Allah yang patut kita imani. Jadi kita harus belajar Al-Quran gitu. Iya betul, karena mengkaji karena itu firman Allah yang menjadi pedoman hidup kita kelak. Ada lagi, Miss? Ada lagi. Yang kedua, meneliti ciptaan Allah. Jadi Allah itu mengajarkan kepada manusia untuk belajar dari alam sekitarnya. Misalnya dari ilmu astronomi kita mengetahui benda-benda langit, atau dari ilmu biologi kita bisa mengetahui tumbuhan atau hewan atau manusia, ya. Jadi semakin kita meneliti makhluk Allah, maka semakin tinggi juga tingkat keimanan kita kepada Allah, Miss. Kayak pada alam gitu nggak sih, Miss? Oh iya banget, itu juga termasuk. Oke, selanjutnya? Selanjutnya yang ketiga, hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Maksudnya adalah orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita, ya. Orang tualah yang mengasuh kita, mendidik kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Keberadaan orang tualah yang menjadi bukti bahwa Allah itu maha terdahulu juga. Di mana-mana pasti orang tua itu lahir duluan kan daripada anaknya. Betul banget. Harus menghormati gitu ya. Iya betul, harus mematuhi dan menjalankan nasihat dari orang tua. Sekarang kita lanjut ke Asmaul Husna yang keempat, yaitu Al-Baqi. Coba Miss. Al-Baqi maksudnya adalah Allah yang maha kekal. Allah abadi, tidak akan pernah mengalami kematian. Jadi Allah itu tidak ada awal, juga tidak ada akhir. Allah itu kekal abadi. Oh, nanti di hari kiamat semuanya hancur kan Allah? Iya, Tapi iya. Allah nggak kekal abadi. Al-Baqi. Dalam Quran surah Toha ayat 73, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khairu wa abqa. Yang artinya, dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Quran surah Toha ayat 70. terus Miss,
tanda seseorang mengimani bahwa Allah memiliki Asmaul Husna. Berarti apa ya? Nah, yang pertama yaitu memperbanyak ibadah selama hidup di dunia. Di dunia itu kan fana ya teman-teman, yang kekal itu di akhirat. Jadi, selagi kita masih di dunia, yuk kita bersama-sama memperbanyak bekal amal untuk di akhirat kelak. Wah, ya betul banget teman-teman. Kemudian yang kedua apa tuh? Yang kedua yaitu ikhlas dalam beramal soleh. Jika kita mengerjakan amal dengan ikhlas, maka itu akan diterima oleh Allah sebagai bekal kita di akhirat. Itu, Miss. Jadi yang ketiga, Miss? Yang ketiga yaitu tidak berputus asa dari rahmat Allah. Jadi dalam kita berusaha berdoa, kita itu tidak boleh berputus asa, karena segala sesuatu yang kita minta, kita usahakan, itu pasti Allah beri jawaban dengan rahmat-rahmatnya gitu, Miss. Berarti kita harus optimis ya. Optimis dan yakin bahwa Allah itu maha kekal. Iya. Oke teman-teman, demikianlah materi ini. Semoga teman-teman bisa paham ya. Amin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, Share, komen, subscribe. sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.